Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca surat Fatihah untuk Kiai Soleh Darat yang menulis kitab Faidur Rahman yang kita pelajari pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, 2 malam yang lalu kita sudah membicarakan tentang kiblat, ya, bahwa masing-masing orang Yahudi, orang Nasrani, orang mukmin itu mempunyai kiblatnya sendiri-sendiri. Seandainya Nabi Muhammad itu membawa seluruh argumen dan dalil serta bukti-bukti untuk menyatakan kebenaran kiblatnya, maka yang lain tidak akan mengikutinya. Dan juga Nabi juga tidak boleh mengikuti kiblatnya orang lain. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lan nuli mertelaken subhanahu wa ta'ala ing tingkai ulamane Yahudi lan Nasrani. Faqala ta'ala alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Setelah menyebutkan tingkah laku dari orang ulama-ulamanya Yahudi dan Nasrani, maka lalu Allah berfirman yang sudah saya bacakan tadi, yang diterjemahkan oleh Kiai Soleh Darat, utawi ngulamane Yahudi lan ngulamane Nasrani ingkang wus ingsun paringi kitab Taurat lan Injil, iku wis padha weruh ing Nabi Muhammad kelawan yakin, sabab wis kasebut sifate Nabi ana ing dalem kitabe. Ya, sesungguhnya para ulama Yahudi dan ulama Nasrani itu yang telah kami berikan kitab Taurat dan Injil kepada mereka itu sudah tahu tentang Nabi Muhammad, tentang berita Nabi Muhammad dengan yakin karena sudah disebut di dalam sifat-sifatnya di dalam kitab mereka. Oleh weruh ing Nabi kaya weruhe ing anake, balik luwih yakin weruhe marang Nabi Muhammad tinimbang weruhe anake. Ya, jadi pengenalan mereka terhadap Nabi Muhammad itu seperti mengenal anaknya sendiri, bahkan lebih yakin dalam mengenali Nabi Muhammad SAW dibanding anak-anaknya. Lan setuhune sak ponto saking ulama Yahudi lan Nasrani iku yakti padha ngumpet ing sifate Nabi Muhammad ingkang wis kasebut ing dalam kitab Taurat lan Injil, ing hale setuhune ulamane kabeh iku wis padha ngerti lan padha weruh kelawan ngelmune setuhune ngumpet iku maksiat lan mal'un. Utawa wis weruh setuhune sifate Nabi Muhammad iku ana ing dalam kitabe. Sesungguhnya sebagian dari ulama Yahudi atau sekelompok dari ulama Yahudi sebagian dari ulama Yahudi dan Nasrani itu
menyembunyikan gambaran atau sifat tentang Nabi Muhammad yang sudah ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Padahal mereka tahu bahwa menyembunyikan apa yang ada di dalam kitab itu adalah maksiat dan terlaknat orang yang melakukannya. Mereka sebenarnya sudah tahu sifat Nabi Muhammad itu di dalam kitab mereka. Utawi kitab kang sira waca ya Muhammad iku hak tetep saking pangeranira, mongko aja mamang-mamang sira ya Muhammad lan aja ana sira ya Muhammad saking wong kang padha mamang yen setuhune ingkang sira waca iku hak saking Subhanahu wa taala. Kitab yang kamu baca itu wahai Muhammad itu benar dan berasal dari Tuanmu. Karena itu kamu jangan ragu-ragu dan jangan dan lan ojo ono siro, dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu bahwa kitab yang kamu baca itu adalah betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni artine stuhune wong ahlil kitab kabeh iku wis padha weruh ing Nabi Muhammad lan weruh setuhune Muhammad iku hak lan setuhune iku kiblate salate madhep marang kiblate. Weruhe marang Nabi Muhammad kadidene weruhe marang anake balik luwih yakin tinimbang oleh weruh ing anake. Krana weruhe ahlul kitab marang Muhammad iku kelawan nas kitabe lan iya iku kitab kalamullah lan saben-saben kalamullah iku hak lan bener. Anapun weruhe marang anake mongko ora bisa yakin sebab ora bisa weruh kaya apa hale wadone. Artinya atau arti dari ayat tadi adalah bahwa ahlul kitab itu semuanya sudah tahu Nabi Muhammad ya, dan tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar. Dan bahwa kiblat sholatnya itu menghadap ke kiblat yang benar, kiblatnya Allah gitu. Pengetahuan mereka atau pengenalan mereka terhadap Nabi Muhammad itu seperti pengenalan mereka terhadap anak mereka, bahkan lebih yakin lagi daripada pengenalan mereka kepada anak mereka. Karena kalau kalau Nabi Muhammad itu mereka ketahui dari nas kitab, dari teks kitab ya. Dan kitab itu adalah firman Allah dan setiap firman Allah itu pasti benar ya. Sedangkan pengenalan mereka terhadap anak mereka itu belum bisa 100% yakin sebab mereka tidak tahu bagaimana keadaan istri masing-masing ya. Ya artinya tidak bisa dipastikan ya, hanya bisa diyakini tapi tidak bisa dipastikan karena jangan-jangan istrinya serong atau apa lalu punya anak. Ruwiya an Umar bin Khattab setuhune Sayyidina Umar iku takon marang Abdullah bin Salam ulama Yahudi, ya Abdullah setuhune Allah Subhanahu wa taala anurunaken kitab marang nabine awitane mengkene alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu al-ayah iku kaya apa artine. Diceritakan dari Umar bin Khattab bahwa beliau bertanya kepada Abdullah bin Salam, seorang ulama Yahudi, wahai Abdullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada nabinya atau ayat lebih tepatnya menurunkan kepada Nabi Muhammad sebuah ayat yang awalnya itu berbunyi alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna. Orang-orang yang telah diberi kitab, yang telah kami beri kitab itu mengetahui atau mengenali Nabi Muhammad. Bagaimana arti dari pernyataan seperti itu? Atau apa pendapatnya mengenai hal itu? Maka ngendika Abdullah bin Salam, ya Umar, teman-teman weruh ingsun ing Muhammad nalikane ingsun ningali ing zate Muhammad kaya weruh ingsun ing anak ingsun, balik weruh ingsun marang Nabi Muhammad luwih banget.
lan luwih terang yakin tinimbang weruh ingsun ing anak ingsun. Maka jawaban Abdullah bin Salam, ya wahai Umar, bahwa aku benar-benar telah melihat, ketika melihat Nabi Muhammad langsung saya mengenalinya, mengenali zat Nabi Muhammad itu. Seperti kalau aku mengenali anakku sendiri. Bahkan pengenalanku terhadap Nabi Muhammad itu lebih mendalam dan lebih jelas, yakin daripada pengenalanku terhadap anakku sendiri. Monggo ngendika Umar, kaya apa artine mengkono iku? Monggo ngendika Abdullah, artine ingsun nekseni setuhune Muhammad iku utusane Allah kelawan hak. Lan wus nyipati Allah ing sifate Muhammad ing dalam kitab ingsun. Anapun anak ingsun mongko ora weruh ingsun apa oleh gawe wadon ing awake. Lalu mendengar jawaban Abdullah bin Salam tadi, Umar bertanya, "Loh, apa artinya hal itu?" Lalu Abdullah menjawab, "Artinya aku menyaksikan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah dengan sebenar-benarnya. Dan Allah telah menggambarkan gambaran Nabi Muhammad itu di dalam kitabku. Adapun anakku, maka aku tidak tahu apa yang dikerjakan oleh istriku terhadap dirinya." Ya, ini sama dengan yang sudah disebutkan di atas. Mongko nuli nucup Sayyidina Umar ing sirahe Ibnu Salam, waffaqakallahu ya ibna Salam, shadaqta. Maka lalu diciumlah kepala dari Abdullah bin Salam itu oleh Umar sambil berkata, Allah telah menunjukkanmu ke jalan yang benar, wahai Ibnu Salam, wahai Abdullah bin Salam, kamu benar. Sartane wis weruh mengkono iya ora gelem iman kelawan Muhammad ora, lan ora gelem manut ing kiblate Muhammad iya ora. Oleh ora manut iku ora kok krana bodhone ora, balik krana angas lan kibire, krana setengahing ulamane iku padha gelem ngumpet hak. Artine ngumpet sifate Nabi kang wis kasebut ing dalam kitabe. Sertane wis weruh yen Muhammad iku hak bener. Meskipun mereka sudah mengetahui seperti itu, tetap saja mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad dan tidak mau ikut ke kiblatnya Nabi Muhammad. Mereka tidak mau ikut itu bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena membangkang dan karena takabur. Sebenarnya angas itu bisa berarti membangkang, bisa berarti tinggi hati, mungkin begitu ya. Karena sebagian ulama itu mau menyembunyikan kebenaran, artinya menyembunyikan sifat dari Nabi yang telah tersebut di dalam kitab mereka, dan mereka sudah tahu bahwa Muhammad itu sebetulnya benar. Itu pun mereka mau menyembunyikan. Ya. Itu artinya memang mereka sudah tidak mau beriman gitu. Makna al-isyari. Satuhune wong kang ahlul kitab ingkang wis keparingan bisa faham lan ngerti ing maknane kitab iku weruh ing Muhammad lan weruh ing ahlillah lan ahli tauhid lan makrifat. Sebab nuli faham ahlul kitab oleh weruh kaya weruhe marang anake kelawan nurul his, tegese pangrasa zahir. Mongko kelawan sabab nurul batin mongko dadi luwih kuat ing dalem makrifate tinimbang nurul zahir. Ya. Makna isyari sesungguhnya orang ahlul kitab itu sudah mendapatkan anugerah untuk bisa memahami dan bisa mengerti makna kitab. Ya. Jadi orang ahlul kitab yang sudah
mendapatkan anugerah bisa memahami dan bisa mengerti makna kitab, itu tahu bahwa Nabi Muhammad dan tahu ahlillah, itu tahu ahli Allah, artinya orang-orang yang dekat dengan Allah, serta ahli tauhid, orang yang mengesahkan Allah, orang-orang yang mengesahkan Allah, dan makrifat, ya, dan ahli makrifat. Lalu mereka sabab nuli faham ahlul kitab. Sebab itu lalu mereka faham ahlul kitab. Pengetahuan mereka itu seperti pengetahuan mereka terhadap anak mereka sendiri karena atau dengan cahaya atau sinaran indera. Maksudnya alat pemahaman yang bersifat zahir. Ya, di sini disebutkan pangroso atau sensing, ya. Pangroso itu ya alat penanggap yang bersifat zahir. Maka mongko kelawan sabab nurul batin mongko dadi luwih kuat ing dalem makrifate tinimbang nurul zahir. Mongko sapa wong wis mencorong damare atine kelawan sabab nurul kitab lan nurul iman, mongko tatkala ningali ing wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam lan wajhul auliya lan wajhu ahlil iman, mongko weruh yen iku hak utawa iku mukmin utawa iku ahlullah, sabab ana ngalamate saking nurul kitab lan nurul iman. Qala ta'ala ta'rifuhum bisimahum. Ya, jadi sebab mereka mengenalinya itu dengan indera lahir, ya. Dan karena nur batin, cahaya batin, maka pengetahuan itu jadi lebih kuat, ya. Jadi sifat-sifat lahiriahnya sudah ada di dalam Taurat. Lalu mereka melihat Nabi, berarti ini kan secara lahiriah, ya, secara fisik, kelihatan. Tapi juga mereka mendapatkan nur batin, cahaya batin, sehingga lebih kuat lagi. Barang siapa yang suluh hatinya itu bersinar terang, yang obor hatinya itu bersinar terang karena cahaya kitab dan karena cahaya iman, maka ketika melihat wajah Nabi Muhammad SAW, wajah lahiriahnya dan wajah para wali serta wajah orang-orang yang beriman, maka lalu akan tahu bahwa mereka itu adalah orang-orang mukmin atau mereka itu adalah ahlullah. Ya, ahlullah itu orang yang dekat dengan Allah, mungkin begitu. Karena ada tandanya dari cahaya kitab dan cahaya iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ta'rifuhum bisimahum, kamu akan mengenali mereka dengan apa? Dengan sima itu wajah bisa, atau apa yang bisa kelihatan. Jadi begitu kelihatan wajahnya atau cara bertindaknya, itu lalu sudah ketahuan bahwa itu adalah memang orang ahlul iman, ya, ahlul iman. Mongko nuli anuturaken subhanahu wa ta'ala ing tingkai ahlul kitab, faqala ta'ala walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'tibikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tingkah laku dari ahlul kitab, maka lalu berfirman seperti yang sudah saya bacakan tadi. Terjemahannya yang dibuat oleh Kiai Saleh Darat, lan kaduwe saben-saben umat kabeh iku anduweni kiblat, utawi Allah iku ingkang perintah ngadepaken marang iku kiblat lan den adepaken ing dalem salate, mongko padha age-age sira kabeh lan padha anetepana sira kabeh kelawan nglakoni taat ing dalem endi-endi jihad.
masing-masing umat seluruhnya itu mempunyai kiblatnya sendiri-sendiri. Allah lah yang memerintahkan mereka untuk menghadap kiblat itu di dalam sholatnya, di dalam ibadahnya. Maka segeralah kalian semua orang mukmin untuk menguatkan hati atau ya untuk menetapkan diri melaksanakan ketaatan di manapun, di arah manapun. Ya, ing dalam endi-endi panggonan kang wis ana sira ing dalam iku panggonan iku moko iya ngumpulaken Allah ing sira kabeh besok ing dalam dina kiamat kumpul ruhan wajasadan krana setuhune Allah Subhanahu wa taala iku zat ingkang nguasani ing atase saben-saben suwiji. Jadi di tempat yang di tempat kalian berada itu nanti Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat. Artinya di hari kiamat itu kumpulnya orang itu di tempat yang biasa ditempati ketika di dunia. Ya, mungkin maksudnya ketika tadinya di dunia itu kumpul bersama orang-orang yang beriman, ya kumpulnya nanti di hari kiamat dengan orang-orang yang beriman. Jadi di hari kiamat nanti dikumpulkan di tempat di mana biasanya kalian berada. Karena sesungguhnya Allah SWT itu zat yang berkuasa atas segala sesuatu. Ya, di sini itu menerjemahkan kata aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'a. Ya, dimanapun kamu berada nanti kamu akan dikumpulkan di situ. Ya, ini artinya setuhune saben-saben menungso ahli kitab iku padha duweni jihad kiblat dhewe-dhewe kelawan anetepi apa perintahe syariate dhewe mongko wong ahli Taurat kiblate Sakhrah Baitul Muqaddas mongko wong ahli Injil iku kiblate Matla'us Syams mongko wong ahli Al-Qur'an iku kiblate Ka'bah mongko saben-saben umat padha madhep kiblate dhewe-dhewe nalika padha nglakoni salat. Artinya bahwa masing-masing manusia ahlul kitab itu sudah mempunyai arah kiblatnya sendiri-sendiri dengan mengikuti apa perintah syariat masing-masing. Jadi ahlul kitab, ahli Taurat itu kiblatnya ke Sokhratu Baitul Muqaddas, batu yang ada di Baitul Muqaddas. Ya. Sedangkan orang ahlul Injil, orang Kristen, itu kiblatnya adalah terbitnya matahari atau arah timur. Sedangkan ahlul Quran itu kiblatnya Ka'bah. Jadi masing-masing umat itu menghadap ke kiblatnya sendiri-sendiri ketika melakukan sholat. Wakilah artine setuhune kaduwe saben-saben papantane umat iku padha anduweni arah perintahe kiblate dhewe-dhewe apa qadare endi sebentar kok jadi ya tadi ya ini artinya itu ya, saya salah ini melompat halaman di laptop. Ya, saya ulang aja. Ada yang mengatakan bahwa masing-masing kelompok, masing-masing bagian dari umat itu mempunyai arah perintah kiblatnya sendiri-sendiri sesuai dengan posisi negerinya masing-masing di arah utara atau arah selatan. Sesuai dengan perintah agamanya. Mongko jadi berarti manusia itu menghadap menurut perintah kiblatnya sendiri-sendiri. Jadi karena itu taatilah oleh masing-masing menghadap ke kiblat itu dimanapun kalian berada. Ya seperti kalau di Indonesia menghadapnya ke
barat laut. Tapi nanti kalau di Suriname ya kebalikannya, karena ada di sebelah barat kiblat. Jadi mereka sholatnya menghadap ke timur dan seterusnya. Kalau di Madinah ya menghadapnya ke selatan. Demikian pula kalau di Eropa, di Asia Tengah mungkin menghadapnya lebih ke serong ke selatan. Wakila setuhune saben-saben para rusul kabeh para ashabus syariah iku padha duweni kiblat dhewe-dhewe. Monggo kiblate wong muqarrabin iku arash, lan kiblate ruhaniyin iku kursi, lan kiblate karubiyin iku Baitul Ma'mur, lan kiblate anbiya kang sadurunge Nabi Muhammad iku Baitul Muqaddas, lan kiblate Raya Muhammad iku Ka'bah. Mongko saben-saben iku umat kabeh den suprih madhep marang kiblate dhewe-dhewe. Mongko kencengono sira kabeh ba'dane wus weruh kiblatira kelawan padha nglakoni salat. Mongko den paham iki ayat fastabiqul khairat. Ada yang mengatakan juga bahwa maksud ayat itu bahwa setiap rasul itu dan para pembawa syariat itu mempunyai kiblat sendiri-sendiri. Ya, kiblatnya malaikat muqarrabin itu arash, kiblatnya ruhaniyin, muqarrabin orang yang dekat dengan malaikat yang dekat dengan Allah, ruhaniyin ya malaikat yang yang diberi sifat dengan roh, rohani, malaikat rohani, itu kiblatnya arash, kiblatnya kursi. Karubiyun orang ya ini juga termasuk malaikat yang dekat dengan Allah. Karubiyun itu kiblatnya Baitul Ma'mur. Jadi urutannya itu muqarrabin yang paling dekat, lalu ruhaniin ya, agak ya sedikit dekat, lalu karubiyin itu ya kalau dikatakan lebih ya dekatnya tidak seperti yang dua sebelumnya. Lan kiblate anbiya, kiblatnya para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu adalah Baitul Muqaddas, sedangkan kiblatmu wahai Muhammad itu adalah Ka'bah. Maka karena setiap umat itu disuruh untuk menghadap ke kiblatnya masing-masing. Karena itu peganglah erat-erat kiblat itu setelah kamu tahu bahwa kiblatnya setelah kamu tahu kiblatnya dengan melaksanakan sholat atau pada saat melaksanakan sholat, maka pahamilah pengertian fastabiqul khairat. Jadi ya sholat darat memahami fastabiqul khairat itu artinya dengan masing-masing memegangi arah kiblat yang sudah diperintahkan oleh Allah. Setuhune salat awal waktu iku afdhalul a'mal nalikane ora ana mani', lan wis cukup syarate kabeh kaya mengkono dawuhe Imamuna Asy-Syafi'i. Sesungguhnya salat di awal waktu itu adalah perbuatan yang paling utama ketika tidak ada hal yang menghalanginya, ya. Dan sudah cukup syaratnya semuanya. Kan menurut pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya. Sampai di sini pada malam hari ini saya mau mengingatkan sekali lagi bahwa besok malam kita tidak ngaji seperti ini, tapi kita ganti dengan interaktif ya, menggunakan Zoom yang sudah dikirim lewat Facebook ini. Insya Allah kita supaya waktunya lebih longgar, kita mulai jam 7.30 insya Allah ya, bukan besok ya, minggu ya, saya salah. Jadi besok masih ngaji biasa, minggu malam kita ngajinya dengan menggunakan Zoom insya Allah, dan waktunya setelah sholat Isya jam 7.30. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.